وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما warzuqna fahma. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap tahun kita selalu merayakan tentang bagaimana keagungan, kemuliaan, kebahagiaan sesosok manusia yang dipilih oleh Zat yang Maha Mulia, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari momen Rabiul Awal tahun lalu sampai Rabiul Awal tahun ini, sudahkah kita ada perubahan di dalam nilai ibadah kita kepada Allah? Kurangkah? Atau makin tidak sama sekali? Atau bertambah kita kepada Allah? Jika itu yang dikatakan setiap hamba yang makin bertambah nilai ibadahnya kepada Allah, pastinya mereka mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Jika mereka orang yang makin turun nilai ibadahnya, berarti orang tersebut termasuk orang yang rugi. Rugi kenapa? Tidak mendapatkan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan kasih sayang Allah itu yang dinamakan taufik dan hidayah. Tapi alhamdulillah kita kumpul di dalam majlis yang mulia ini. Ini adalah salah satu hidayah dari Allah. Ini malam masih banyak orang yang lalai kepada Allah, apalagi malam minggu. Betul? Yang lalai banyak, yang maksiat banyak, yang ibadah dikit. Yang ibadah dikit, yang maksiat banyak, yang zina, yang judi, yang minum-minuman khamar, yang maulid dikit. Kenapa? Karena ini tempat adalah tempat yang disucikan oleh Allah, tempat yang tidak diteteskan dosa, tempat yang tidak mendapatkan suatu bala di dalamnya, melainkan adanya rahmah dan keberkahan dari tempat ini. Amin. Alhamdulillah. Ternyata hidayah itu mahal loh. Ada yang jual di sini di pasar Greget. Ada ibu Hidayah, itu juga tukang nasi kuning. Betul. Hidayah itu ternyata mahal. Mahalnya di mana, Bib? Yuk kita kupas. Kenal Nabi Ibrahim? Kenal Nabi Ibrahim? Nggak kenal berarti tidak termasuk di dalamnya rukun iman. Kenal nggak sama Nabi Ibrahim? Kenal di mana? Tahu gitu jawabannya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau adalah sesosok manusia yang diberikan jabatan oleh Allah sebagai nabi. Setuju? Memiliki anak seorang nabi. Setuju? Anaknya bernama Ismail. Dua orang, ayah dan anak, menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, yang diberikan titel sebagai Nabi Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, orang salah satu mereka adalah penegak kalimat tauhid, mengajarkan umat, membawa umat untuk menyembah Allah. Bapaknya Nabi Ibrahim siapa namanya?
Adar. Bapaknya Ibrahim Adar. Beliau adalah seorang manusia sebagaimana pekerjaannya produsen berhala, pembuat berhala, pembuat Tuhan, supaya mereka orang-orang yang lain menyembah berhala. Bapaknya Nabi tidak beriman kepada Allah. Sampai matinya agar tidak mendapatkan hidayah dari Allah, mati tanpa membawa iman kepada Allah. Bapak Nabi belum tentu mendapatkan hidayah dari Allah. Cukup belum? Paham nggak? Paham nggak? Kalau udah paham kita tutup doa nih. Belum. Paham belum? Belum. Udah tadi gua ngomong nggak paham-paham nih. Greget luar biasa. Siapa lagi? Nabi Allah Lut. Kenal Nabi Allah Lut? Tahu. Nah, gitu cerdas namanya. Nabi Allah Lut punya istri, tapi menentang Nabi Allah Lut. Ada 3 manusia, jelmaan dari malaikat, tampan luar biasa. Ada salah satunya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Saat berjumpa dengan anak Nabi Allah Lut, Nabi Allah Lut punya anak lagi nimba air. Lagi nimba air, ada 3 orang laki-laki, malaikat berubah jadi manusia, datang kepada anaknya, tolong cari tahu dan kasih tahu saya di mana Nabi Allah Lut. Anaknya pusing. Pusing anaknya. Mana nih laki-laki semua pada ganteng, masuk ke kaum Sodom, pastinya wah bakal diperkosa nih katanya. Loh, orang laki makan laki, jeruk makan jeruk. Lah ayam jago sama ayam jago mungkin nggak, betul loh? Memang mungkin. Makanya di akhir zaman gini ada nggak yang begitu? Laki suka sama laki ada nggak? Perempuan suka sama perempuan ada nggak? Blow on. Di mana letak nikmatnya? Betul Pak? Betul. Setuju banget gua. Air putih again, air putih again. Pantesan ulama kita ini banyak penyakitannya tipes. Baru datang langsung air putih. Duduk ceramah air putih. Dikira gue mau jair kali. Kasih dong yang ada warnanya, apalagi kalau ada manis-manisnya. Jangan lo kasih kopi, teh. Kopi urusannya mau minta rokok nih. Oh, kita kan penceramah ulama katanya ya. Lo bebas-bebas aja mau minta apa juga. Emang kita datang buat ngerepotin? Maafin ya. Habis ini diusir kayak gini. Saat malaikat Jibril bersama kawan-kawannya masuk ke rumah Nabi Allah Lut, pengkhianatnya siapa? Istri Nabi Allah Lut. Kasih tahu kepada masyarakat, ke rakyat Sodom. Beliau mengatakan, lihat di rumah saya ada laki-laki 3 ganteng luar biasa. Bu, ibu kalau ngomongin ganteng mah seger banget matanya. Apalagi kalau melihat gua, hidung mancung, bulu mata lentik. Kurang apa coba? Kata bapak kurang ajar. Dikhianatin sama istri Nabi Allah Lut, masyarakat gerebek rumah Nabi Allah Lut. Wahai Lut, keluarkan laki-laki yang ada di rumahnya. Kami membutuhkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Terang-terangan. Dan saat itu juga malaikat Jibril menampakkan dirinya menjadi aslinya, ditempeleng tuh orang. Ditempeleng malaikat Jibril pakai sayap. Itu kemana larinya ya? Begitu ditempeleng modal siap. Yang satu ditempel, semua yang ada di depan rumah Nabi Allah Lut ditempeleng, ditamparin sampai ada yang nyangkut ke gunung, ada yang kehempas daripada bukit-bukit batu. Itu marahnya malaikat Jibril. Sampai akhirnya Allah turunkan adab, sampai matinya istri Nabi Allah Lut tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Istri Nabi
tidak mendapatkan hidayah. Siapa lagi? Nabi Allah Nuh. Tahu Nabi Allah Nuh? Tahu? Kenal? Nggak kenal maka tak sayang. Nabi Allah Nuh bilang sama seluruh umatnya, nyembah Allah, sembahlah Allah, ucapkanlah kalimat tauhid. Yang nentang anaknya. Saat Allah menurunkan firman melalui malaikat Jibril, wahai Nuh, buat perahu. Ya Allah, aku nggak bisa buat perahu, aku bodoh, nggak bisa membuat perahu. Tenang, aku yang akan membimbing. Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam. Luar biasa, Nabi Allah Nuh membuat perahu atas bimbingan Allah dan para malaikat. Begitu saat perahu datang, mulai terbentuk perahu tersebut, bah datang. Apa kata Allah? Allah udah ngasih kisi-kisinya nih. Kalau seandainya air sudah keluar dari tempat pembakaran, kalau dulu, kalau kita kan tungku, tahu tungku? Saat kita bakar kan pakai kayu bakar ya. Nah, itu air keluar dari tempat pembakaran. Kalau air itu keluar, maka cepat-cepat bawa umat masuk ke dalam perahu. Yang nentang siapa? Anaknya, namanya Kan'an Sin. Saat beliau mengatakan, aku tidak akan pernah beriman kepada Tuhanmu, aku akan naik ke atas gunung yang paling tinggi, maka tidak akan pernah terhempas daripada bah tersebut. Subhanallah, bah tersebut bergulung lebih tinggi dari gunung. Terbawa Kan'an, mati tanpa membawa iman. Anak Nabi sampai mati tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Siapa lagi? Paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab, sampai mati tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Apalagi Abu Lahab, sewaktu ingin dibunuh, Abu Lahab menahan. Jangan kau bunuh aku dulu, sampaikan wasiatku kepada Muhammad. Bilang kepada Muhammad, aku Abu Lahab adalah musuhnya di dunia dan musuhnya dia di akhirat. Na'udzubillah, ini Abu Lahab paman Nabi, tapi subhanallah, paman Nabi tidak mendapatkan hidayah dari Allah, sedangkan Nabi adalah kekasih Allah. Kita nih yang hadir, keponakan Nabi aja bukan, betul? Tapi Allah memberikan hidayah kepada kita, digiring untuk datang ke tempat ini. Kenapa? Karena kita ingin diampuni dosanya oleh Allah. Karena kita ingin dikabulkan segala hajatnya oleh Allah. Makanya ibu bapak kalau lagi mau ngaji, datang, mau jalani pakai niat. Ya Allah, saya niat menimba ilmu untuk menambahkan imanku kepadamu dan menambahkan ilmu yang bermanfaat sehingga aku bisa menjadi hamba yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau orang sudah ngerti dengan apa yang dikatakan Allah, tadi saya mengatakan di dalam mukaddimah pertama, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Berarti ketakwaan itu hukumnya wajib bagi orang yang beriman. Kapan ketakwaan itu akan naik? Nih dia nih. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kapan iman itu naik? Terboga duit. Suami minta kawin lagi. Iman naik tuh. Tiap malam nangis di hadapan Allah. Nggak bisa nangis juga, ambil visin sama insto, pura-pura nangis di hadapan Allah. Apalagi motor mau ditarik dealer, kontrakan udah mau habis. Ini iman naik luar biasa. Gua tiap hari duha 10 rakaat, baca waqiah bolak-balik. Doa sholat duha dibaca 10 kali. Lihat doanya, doa sholat duha apa doanya? Ya Allah, jika ada rezeki kami yang ada di atas, turunkan. Yang ada di bawah, keluarkan. Yang jauh,
Dipaksa Allah untuk memberikan rezeki. Allah itu paling suka dipaksa. Ibu paling suka dipaksa sama bapak. Betul nggak? Kalau ibu demen dipaksa, berarti sorga makin jauh. Benar-benar. Di mana kata Nabi SAW, jika seorang wanita, apalagi seorang istri, dia meminta lebih dulu kepada suaminya, sorga 8 pintu dibuka. Ini pulang rongrong, bapak-bapak. Bu, oi, Tuh paham? bu, semangat amat lo. Pak, maafin nih, karena kita minim. Laki-laki kan cuma sedikit nih. Ya. Kita emang kalau laki ini tanda-tanda kiamat nih Pak. Laki tuh dikit, perempuan banyak. Makanya Nabi nyuruh laki itu kawin 2, 3, 4. Satu juga betul belum. nggak Bu? Betul. Yang nyuruh siapa? Yang ngebolehin siapa? Makanya saya mau tanya, ibu kalau bapak kawin lagi boleh? Alasannya apa? Saya mau tanya, sholat 5 waktu siapa yang perintahin? Jika nggak dijalanin, hukumnya apa? Dosa besar. Zakat, haji, puasa bulan Ramadan, siapa yang perintahin? Kalau nggak dikerjain, kawin 2, 3, 4, siapa yang ngebolehin? Kalau nggak dijalanin, ngomong. Tenang nih Pak. Lu ini ada dalil kok. Di dalam Quran Allah yang bilang, bukan Rifki. Ya Rifki mah cuma nyampein, berani juga enggak gua. Bukannya masalah nggak berani, saya punya istri 1 cukup, alhamdulillah. Lah ngapa lu? Bini gua. Saya punya istri, Bu. Cakep. Percaya. Istimewa. Lah saya punya istri 1 cukup, jauhnya sama saya 14 tahun. Saya 37, berarti istri saya umur berapa? 23 tahun. Saya pakai tongkat, istri saya masih segar. Ya, lu. Jadi saya ngomong logat Betawi nggak apa-apa ya? Jadi lu ngundang gua. Habib Mustafa maafin ya. Nggak apa-apa ya Bib. Jangan diganti amplopnya. Terus ini. Lah iya. Emang dasar perempuan tuh ada masanya. Kenapa Allah membolehkan di dalam Al-Quran? Bib, stop, ini acara maulid. Entar dulu, dengerin dulu. Ini ilmu. Yang namanya ilmu nggak boleh di stop. Harus dengerin. Yang namanya, kenapa sih laki boleh nikah 2, 3, 4? Kenapa? Karena perempuan ada masa expire. Saya mau bilang, bener gak? Perempuan ada masa expired gak? Benar. Ada 45, umur perempuan 45, sensi luar biasa. Nggak bisa ngelihat laki kalau dandan dikit wangi. Mulai, mau kemana? Bayar tukang ojek, ikutin laki saya. Pakai mata-mata. Saat 50, waktunya menopause. Udah nggak bisa produksi. Coba kalau laki-laki, mana ada expirednya. Nah sekarang mau percaya apa enggak? Ibu kalau mau beli kelapa, mau nyari santan yang banyak, nyari kelapa tua apa kelapa muda? Makin tua makin banyak santannya, betul? Salah, laki-laki juga begitu. Dia makin tua, wah makin jadi liar. Betul. Tenang Pak, saya ngeliat Bapak tuh kalau ngeliat tenda begini hati bunga banget. Tapi benar Bu, benar. Saya mau mengatakan itulah yang dikatakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih kira-kira, ibu kalau ridho aja, suami nikah lagi, Bu, pintu sorga 8 dibuka, terserah ibu mau masuk dari yang mana. Mau masuk sorga nggak? Mati dulu. Izinin nggak suami nikah lagi? Bodoh amat. Gedek banget udah dikasih ilmunya masih ada ogah juga Pak, maafin Pak. Saya sudah berusaha. Jadi harapannya hampa.
Tapi kan pernikahan bukan hanya cuma sampai di situ ya. Harus didasari dengan cinta. Tapi yang namanya cinta juga harus ada pengorbanan. Kalau sudah ada pengorbanan, hidup masakinah mawaddah warahmah. Yang laki nyari rezeki, yang perempuan istri gelar sejadah, salat duha 4, 6, 10, minta sama Allah, minta dilancarin rezekinya. Ini kagak, perempuan sekarang istri, yang laki lagi nyari duit, yang perempuan Nyari duit. TikTok, joget, goblok banget. Coba lihat mah, mana pada pakai jilbab, ya Allah, ya kan? Bukan ibu-ibu greget, bukan. Sono Jakarta loh. Setan aslinya mana bu? Greget. Alhamdulillah, rahimakumullah. Setiap manusia itu harus ada pengorbanan tentang cinta. Di dalam satu syair, orang saleh, orang alim, beliau mengatakan, "Fasyaribul hamr yafhu ba'da sakratihi." Orang yang meminum minuman khamar, setelah minuman khamarnya habis, setelah dia mabuk, dia sadar. Lupa apa yang dia jalani. Fasyaribul hubbi tulil umri sakran. Orang yang meminum minuman cinta sampai akhir umurnya akan mabuk, tidak akan pernah sadar karena mabuknya dalam cinta. Kalau kata orang greget, love is blind. Ngerti nggak lu? Cinta itu kotok, nggak bisa kenalin mana hijau, mana biru, mana coklat, mana Yang namanya cinta mah buta. Coba Habib Mustafa undang kita semuanya hadir dalam tempat ini. Karena cintanya beliau kepada Nabi, kita dipaksa untuk sama-sama cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang beliau nggak pakai modal? Keluarganya pakai modal nggak? Pakai modal. Emang modalnya apaan? Cuman, woi, maulid di rumah gua. Enggak. Ada makanannya, ada kuenya, ada airnya. Coba kebayang, ibu datang kemari, mungkin nggak tahu dapat snack nggak? Dapat. Hukum nggak ada. Belum. Isinya apa? Nah, dari rumah tahu nggak tuh bakal dapat snack? Tahu nggak isi snacknya apa? Orang yang berkumpul karena Allah mendapatkan rezeki langsung dari Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, rezeki langsung tanpa diduga-duga. Coba kita pikirin, coba ibu bapak sekarang duduk di rumah, ada nggak nih snacknya nyampe ke rumah ibu? Nggak ada, mau ngapain? Kenapa? Karena untuk orang yang cinta kepada Nabi akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita mau ngapain sih repot-repot maulid kayak begini, keluarin duit, capek, lelah, letih, lesu. Betul? Nah kan kita sampai malam begini mau ngapain? Yang pertama cuma mengharap keridhaan dari Allah. Yang kedua kita mengharapkan syafaat Nabi. Sekarang doanya kita apa sama Allah? Ya Allah, banyakin rezeki. Betul? Minta rezeki yang banyak. Nah sekarang kalau saya tanya, rezeki banyak buat apa? Kalau ibadah. Nah kalau ibu kena stroke, lah sekarang gini, ibu setiap hari sama bapak tiap kalau ketemu duit paling gede 1 juta, tahu-tahu dikasih 1 miliar, enggak kena sporan jantung, kena jantung gabuk-gabuk modal. Betul. Makanya Allah ngasih rezeki cukup. Allah tuh ngasih rezeki cukup buat kita. Dikebayang nggak? Dulu kita sendiri rezeki cukup buat kita sendiri, betul? Begitu kita menikah dapat rezeki, ada nggak? Buat berdua dapat nggak? Punya anak ditambah lagi rezeki, betul? Punya anak 2 ditambah lagi rezekinya, betul? Rumah ngontrak dapat rezeki, punya rumah, amin. Kan begitu. Allah ngasih rezeki itu cukup buat kita. Kitanya aja yang tomak. Kita tuh serakah, minta rezeki banyak. Kalau buat maksiat bagaimana? Orang yang kaya paling lama digodoknya di akhirat. Ditanya terus-terusan, ditanya. Yang ditanya, hartanya dari mana? Bukan, engkau keluarkan hartamu untuk apa? Itu yang bingung bakal kita jawab. Ibu mah gampang, arisan. Bapak pusing jawabannya.
Kalau bapak mah paling gampang juga sih sebenarnya, bayar cicilan bajunya ibu. Betul bu, betul. Nah terus minta masuk surga. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu yang tertinggi. Ya, lu siapa? Sholat aja kadang iya kadang kagak. Sholat kita khusyuk apa enggak? Allahu Akbar. Ampun, belum saya mati ya. Ingat aja tuh, bapak nyaut. Waduh, dompet lupa pindahin. Tahu keingetan aja semuanya. Tahu nggak? Ini tuh kalau kita lagi sholat itu ada jin, waduh, bergoda kita luar biasa. Itu kata sampai lukisan miring kita tahu pak. Lukisan miring ingat. Itu lukisan gue belum lurusin. Ingat. Subhanallah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah waktu itu didatangin sama sahabat. Wahai Sayyidina Ali, uang aku hilang. Aku lupa naruhnya di mana. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa jawabannya? Tuh ambil wudu. Ambil wudu. Apa hubungannya katanya? Diambil wudu. Selesai ambil wudu digelarin sejadah sama Sayyidina Ali. Nih, sholat 2 rakaat minta sama Allah. Coba. Allahu Akbar. Baru Al-Fatihah. Belum selesai Al-Fatihah, udah ingat ada di bawah tempat tidur katanya. Tahu betul kenapa? Saat orang lupa ibadahnya itu diganggu sama Allah. Sama siapa nih diganggu? Allah mah ngasih aja. Kebayang nggak kalau kita di sholat wajib nggak ada sunnah, sholatnya nggak akan diterima oleh Allah. Kebayang nggak tuh kita? Sholat cuma rukunnya aja, wajib nggak ada sunnah, sholat kita nggak bakal diterima sama Allah. Apa Imam Ghazali mengatakan, sholatnya hamba Allah belum tentu 4 rakaat 4 yang diterima. Allahu Akbar, mungkin takbiratul ihramnya doang. Mungkin yang diterima cuma subhana rabbil azim wa bihamdi. Cuman seandainya kali mungkin assalamualaikum warahmatullahi, itu doang yang diterima, yang sisanya nggak diterima. Kebayang kalau cuma adanya wajib tanpa ada sunnah, demi Allah sholat kita dan kita nggak akan pernah masuk dalam surga Allah. Karena apa kita dikasih sunnah? Nabi tahu. Allah dikasih tahu ke Nabi, umatmu lemah ya Muhammad, umatmu lemah, bodoh di dalam ibadah. Dari dulu sampai gini hari, dari kita bocah sampai gini hari, semua ulama, semua kiai, semua habaib pasti amanahnya jangan tinggalin sholat. Masih banyak nggak yang ninggalin? Emang dasar geblek. Hidupnya udah kebanyakan mecin. Jadi orang kasih nasihat nggak mau. Makanya ibu, bapak kalau selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nih, tangan ditaruh di hati. Selesai salam, taruh tangan. Di mana hati? Nih, 2 jari di bawah susu, di bawah puting. Pegang, baca. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ila akhir. Dibaca. Apa kata Nabi? Orang yang sering membaca alam nashrah, naruh tangannya di hati. Orang yang dibacakan alam nashrah, insya Allah orang tersebut orang yang diberikan kelembutan dalam hati dan paling gampang nyerap ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Nah terus nih kalau buat anak gimana? Nah ini kalau anak bacain kepalanya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar ila akhir. Lalu ditiupin embun-embunannya, ditiupin. Bib, anak saya udah gede, kalau dibacain doang kadang suka gahar, Bib, suka kesel. Ya udah tunggu selesai, ditiup. Dadanya dipegang, sampai akhir. Lalu apa kata Nabi? Anak yang dibacakan anak yang ditaruh dengan membaca alam nasrah di dadanya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Anak tersebut akan mudah dan gampang menerima nasihat dari orang tua. Ini kita punya anak paling susah kan dinasihatin. Dinasihatin, dimelototin kita. Anak sekarang mah berani-berani. Coba kalau kita dulu, saya bu, ya Allah bu, Pak, saya nih dulu, saya kelas 3 SD itu belajar apa? Al-Quran, belajar Al-Quran, tajwid. Saya dari Petamburan ke Roblong. Kalau di Jakarta tuh ada namanya Rawablong. Tuh dari Petamburan ke Rawablong kurang lebih 7 kilo. Kurang lebih 7 kilo. Itu saya naik sepeda kelas 3 SD. Kitab taruh di ujung sepeda. Naik sepeda. Habis maghrib jalan. Begitu habis selesai sholat maghrib jalan. Sampai di sana jam 7:30. Sampai di sana 7:30. Langsung baca Quran. Nggak bisa ngomong.
nggak bisa tuh ngomong. Dia ambil ulet bulu, ditaruh di mulut kita. Ibu pernah nggak ada ustadz yang begitu di sini? Pulang-pulang jontor bu, ini ulet bulu taruh di mulut. Segini nih. Tinggal pulang, saya naik sepeda tangannya satu, mulut udah bonyong. Saya udah tutupin aja. Nangis di tengah jalan, ya Allah sedih banget. Sampai di rumah, mama nanya, ibu nanya, kenapa? Jontor. Kenapa kok bisa jontor? Coba lihat, begitu lihat, astagfirullahaladzim, kata mama, kenapa jadi begini anak gua? Kenapa? Salah ngomong kok, biar rasah loh. Justru kita digituin juga sama orang tua. Kalau anak sekarang digituin sama ustadz, besok dilaporin polisi. Ustadz udah dikasih 10.000, nunggak 6 bulan, dilaporin polisi. Kenapa? Untuk anak kita itu jadi anak yang soleh. Jangan kayak gitu, jangan kelewatan. Kalau ibu bapak udah nyediain ustadz, ngasih ustadz, ambil, biarin. Cara didiknya bagaimana? Itu buat jadi anak ibu, biar tidak menjadi fitnah dunia, tidak menjadi fitnah akhirat. Kita ini kan hidup di dunia kan fitnah. Istri fitnah, suami fitnah, anak fitnah, ipar fitnah, mertua fitnah, semua fitnah. Kenapa? Itu adalah lembaran fitnahan baru. Yuk sama-sama dong, momen maulid kayak begini, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala fitnah dunia, fitnah akhirat. Momen maulid kali ini, yuk sama-sama kita teruskan niat kita beribadah kepada Allah, tambahkan nilai ibadah, masjidnya jangan pernah kosong. Ya, puasa Senin Kemisnya coba dijalanin. Ya minimal kalau susah juga deh pakai sendal kaki kanan. Bisa nggak? Ibu bapak tiap hari kan pakai sendal kan? Nyeker? Oh pakai keren nyeker. Ternyata nyokor itu sunnah loh pak. Nyeker nggak pakai sendal? Sunnah. Dalam satu hari coba jangan pakai sendal. Jangan jauh-jauh juga. Ini keluar dari rumah ini kan halaman nih, niat ya Allah, aku tidak memakai sendal karena mengikuti sunnah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan mendapatkan pahala. Gampang ini di pahala umat Nabi paling gampang ya. Coba kita kebayang nggak? Masuk kamar mandi dapat pahala, mungkin nggak? Masuk kamar mandi, buang hajat. Masuk kamar mandi dapat pahala, mungkin apa nggak? Percaya apa nggak? Sekarang sini saya mau tanya, masuk kamar mandi kaki. Masuk kamar mandi kaki, jangan dua-duanya, menggeledak enggak. Lah iyalah loncat berarti kan, bahaya kalau licin bahaya. Kaki kiri, sunnah enggak? Dapat pahala enggak? Satu. Sebelum kita masuk baca doa, doanya apa? Allahumma barik. Lu balik lagi marusak tanokin apa banyak mana mau makan di kakus. Apa bacaan doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Dapat pahala gak tuh? 2 pahala masuk kamar mandi. Belum keluar, belum baru masuk kamar mandi. Begitu masuk kamar mandi dapat pahala 2. Begitu kita mau buang air, jongkok. Ya, pipis, buang air besar, jangan pernah celentang. Tiduran, jangan repotan kemana-mana. Paham sih, paham? Jongkok, sunnah nggak? Dapat pahala nggak? Berapa pahalanya? 3. Selesai kita istinja, pakai tangan kiri. Sunnah? Berapa pahalanya? 4. Setelah kita pipis, ngedehem 3 kali. 3 kali, sunnah nggak? Berapa pahalanya? 5. Begitu kita keluar kamar mandi kaki, pahala nggak? Sunnah nggak? Berapa pahalanya? Masuk kamar mandi keluar pahala, hebat betul umat Nabi. Enggak harus cuma ambil wudu, sholat 5 waktu, enggak, masuk kamar mandi pahala. Makanya saya lagi bingung, kalau seandainya di akhir zaman, di yaumil qiyamah masih ada umat Nabi yang masuk neraka kelewatan. Kamar mandinya aja dapat pahala, gimana kehidupan sehariannya? Luar biasa. Makanya syukur kita kepada Allah. Kenapa kita ngarahin maulid? Kita syukur kepada Allah. Allah memuliakan Nabi, Allah mengagungkan Nabi. Ada yang ngomong, mau ngapain kita muliain? Nabi kan manusia biasa, sama kita. Saya nggak terima.
Bapak, Ibu terima kalau Nabi sama kita? Nggak mau terima. Oke, Nabi golongan manusia, betul. Nabi makan, kita makan, betul. Nabi istirahat, kita istirahat, betul. Betul. Cukup cuma sampai situ. Cuma sampai situ, selebihnya beda. Mau tahu bedanya? Ini yang pertama. Simak baik-baik. Ini masih lanjut nih. Lanjut. Udah malu lu. Enggak apa-apa. Lanjut. Saya kalau udah keenakan ceramah bisa sampai tempat nih. Kuat. Nggak lapar? Gue lapar. Terus ini ya, sedikit lagi dah, sedikit lagi. Harus terus lu kita parkir lu ah. Terus ini. Sampai di mana itu tadi? Terus. Sampai mana? Sampai di situ. Gak elong. Sampai mana tadi? Terus. Kamar mandi udah selesai. Betah amat di kamar mandi. Perbedaan Nabi manusia sama nggak sama kita manusianya? Samanya cuma Nabi makan, kita makan. Nabi istirahat, kita istirahat. Selebihnya beda. Nabi dikasih waktu 24 jam, sama nggak sama kita? Sama. Perbedaannya 23 jam Nabi buat ibadah, 1 jam dibagi-bagi sama istirahatnya. Nah kalau kita bagaimana? 1 jam ibadah, 2-3 istirahat. Betul nggak? Itu udah tuh perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, nih dengerin sama-sama. Mau ngapain memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi? Oh, emang kenapa? Ya udahlah, Nabi kan manusia biasa. Sampai bilang Nabi manusia luar biasa. Dalam satu riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, pernah satu datangnya pagi Nabi SAW biasanya kalau mau pipis malam ditaruh bejana di bawah tempat tidurnya. Ada mangkok, tempat pipisnya itu ditaruh di bawahnya. Paginya Nabi buang. Karena kalau Nabi buang, Nabi itu ngebuang nggak boleh ditaruh kemanapun. Diinjak binatang nggak boleh. Terus kena ke manusia nggak boleh. Jadi Nabi yang tahu tempat membuangnya. Satu pagi Nabi lupa. Manusiawi, Nabi buru-buru mau ngajar. Selesai ngajar, Nabi kembali, yang dilihat di bawah tempat tidur. Loh, kemana pipisku? Bejananya hilang. Bejananya nggak ada. Ditanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, tahu nggak bejana yang biasa di bawah tempat tidur, yang biasa buat nampung air sediku? Ya Rasulullah, tahu. Di mana? Kalau ini aku nggak tahu ya Rasulullah. Coba tanya Ummu Yusuf. Wahai Ummu Yusuf, ngelihat nggak bejana yang ada di bawah sini? Lihat ya Rasulullah. Mana? Ini. Nah isinya mana? Udah kosong. Isinya mana? Isinya di sini ya Rasulullah. Diminum oleh Ummu Yusuf, diminum. Nabi nggak bilang, lu kafir, lu murtad, lu ahli neraka. Enggak. Apa kata Nabi? Wahai Ummu Yusuf, apa yang kau telah kerjakan, engkau tidak akan pernah terkena penyakit sampai ajal menjemputmu. Kencing Nabi jadi obat. Kencing elu. Siapa yang mau minum? Bapak cinta sama ibu. Pernah minum kencing ibu? Ibu cinta sama bapak? Pernah nggak minum pipisnya bapak? Amit, Bib. Itu perbedaan kita kedua antara kita dengan Nabi. Yang ketiga, Nabi kalau buang air besar, bumi terbelah, tanah terbuka. Buang air Nabi, dimakan bumi. Kita siapa yang makan? Ikan lele. Betul? 3 perbedaannya. Lagi? Mau lagi nih, terusin nih? Mau terusin gak nih? Yang ketiga, yang keempat, Nabi tidur siang. Nabi itu kalau tidur, ibu, bapak kalau mau dapat sunnah istirahatnya, dapat sunnahnya itu sebelum zuhur. Setengah jam sebelum waktu adzan zuhur, nah istirahat, madepin ke kiblat, tangannya ditaruh di atas daripada kepala, ditaruh madepnya ke kiblat, duduk tidurnya miring, itu sunnah. Itu orang yang mengikuti sunnahnya itu luar biasa. Nabi sampai tidur aja diajarin kita, luar biasa, masya Allah. Satu siang Nabi lagi istirahat, keringat keluar, ada sepupu Nabi lewat, ambil botol kosong, ditadangin keringat Nabi. Begitu sampai kebangun, ditanya sama Nabi, ini botol buat apa? Buat apa? Itu keringatmu ya Rasulullah. Buat apa dirimu? Aku untuk memakai
saat aku beribadah kepada Allah. Keringat Nabi jadi minyak wangi buat tidur. Nabinya keringetan, keringatnya buat ibadah kepada Allah, wanginya luar biasa kena keringat kita. Udah asem, apok, persis banget sama kentopo. Ini perbedaan kita dengan Nabi. Lalu apa keuntungan kita memuliakan Nabi dan mengagungkan Nabi? Ingat baik-baik, yang memuliakan lebih dulu kita apa Allah? Yang lebih mengagungkan lebih dulu kita apa Allah? Karena Allah memuliakan Nabi, karena Allah mengagungkan Nabi, maka dari itu kami memuliakan, kami mengagungkan, karena kami ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Minta kepada Allah mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini, Allah sucikan kita. Amin. Allah hancurkan segala dosa-dosa kita, diganti dengan pahala yang berlimpah. Amin ya Rabbal. Ibu bapak tahu sholawati bil qulub? Ini sholawati bil qulub bagi siapa yang sakit baca sholawat ini 10 kali setiap malam habis maghrib. Habis sholat maghrib taruh aqua, taruh air, lalu dibacakan sholawati bil qulub ini sebanyak 10 kali. Insya Allah mujarrab ini menjadi obat buat diri kita. Yang punya penyakit insya Allah penyakitnya diangkat oleh Allah. Yang masih ada air, airnya dibuka. Kita baca sama-sama, mudah-mudahan jadi obat buat kita. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Sekali lagi lebih keras. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita juga minta kepada Allah tahu salawat asyid binasakan mereka dengan kezalimannya. Jika pemimpin-pemimpin daripada negeri ini ingin berbuat zalim kepada rakyatnya, mudah-mudahan Allah hancurkan dan Allah cerai-beraikan mereka. Amin ya Rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu Allahumma
Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin semua sama-sama Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى وكفر لنا إلى واسع يا ربي هو الحكيم الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مولاي صل وسلم دائما Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat buat kita semua, khususnya buat diri ini. Apabila ada bahasa yang tidak baik, semua datang daripada kebodohan al-faqir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.